Hello, good morning, students. Nice to meet you. How are you today? Hopefully, all of you was great, ya. Oke, tidak terasa kita sudah memasuki bulan March, ya, Maret, bulan ketiga di tahun ini. Semoga tetap semangat dan tetap rajin mengerjakan PR-nya. Minggu lalu masih ada 4 orang atau 5 orang yang belum mengerjakan tugas. Jadi sekarang tidak ada reminder lagi, ya. Kalian harus bertanggung jawab mengerjakan tugas sesuai dengan pelajarannya. Nilai akan tetap diinput, diambil selama kalian mengerjakan tugas. Ya, yang tidak mengerjakan tugas mohon maaf. Kali ini tidak ada bantuan lagi karena ini adalah semester yang menentukan kenaikan kelas atau tidak, ya. Hopefully semua mengerti dan bisa bekerja sama dengan baik. Okay, as we start this week, we will learn about sentences. Ya, minggu ini kita akan di bab selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat-kalimat apa saja yang ada di dalam bahasa Inggris. Are you ready? Let's check it out. Okay, kinds of sentences, macam-macam atau tipe dari kalimat yang ada di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, you call declarative sentences. Ya, declarative sentences atau kalimat pernyataan. Yang kedua, interrogative sentences, ya, atau kalimat tanya. Yang ketiga, imperative sentences atau kalimat yang mengutarakan permintaan atau perintah. And number 4, yang keempat adalah exclamatory sentences, ya, atau kalimat yang mengekspresikan emosi atau perasaan, ya, secara antusias, ya. Oke, sekarang kita akan lihat penjelasan one by one. Oke. First is declarative sentence. Ya, yang pertama adalah kalimat yang digunakan kalimat pernyataan, ya, atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan fakta, pendapat atau pernyataan. Ya, atau dengan kata lain, declarative sentence itu kalimat pernyataan. Ya, declarative sentences are simply statements that rely informations. They are the most common type of sentences in the English language. A declarative sentence states the fact or an opinion and lets the reader know something specific. It always ends with a period. Ya, jadi seperti yang disampaikan, kalimat declarative sentence itu adalah kalimat pernyataan atau kalimat, ya, yang digunakan sesuai untuk menjelaskan informasi, ya, atau pendapat atau sesuatu yang lebih detail. Ya, ini biasanya types of common type of sentence in the English language, ya. Jadi ini sangat sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Dan perlu diingat bahwa kalimat pernyataan atau declarative sentence ini adalah selalu diakhiri dengan period. Period itu tanda titik, ya. Perhatikan ya cara kalian menulis kalimat, kalau di beginning sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya. Kalau di awal kalimat itu selalu menggunakan huruf besar, ya. Mengakhiri kalimat gunakan tanda titik, ya. Kalau itu kalimat tanya, ya pakai tanda tanya, ya. Kalau dia nama orang pakai huruf besar. Kalau nama kota, ya kan, nama apa lagi? Nama bulan, nama hari, ya kan, nama hari, nama bulan,
kelahiran gitu ya, tanggal berapa lahirnya, semua menggunakan capitalize, huruf besar. Ya sama, kurang lebih sama dengan pelajaran bahasa Indonesia, tapi sering kali yang Ibu lihat, Miss lihat adalah kalian di awal kalimat ya menggunakan huruf kecil, terus tidak ada tanda titiknya, kemudian lupa membuat tanda tanya. Perhatikan, itu akan mengurangi nilai karena sebenarnya prinsipnya sama. Setiap membuat kalimat ada aturan di dalam kalimat. Oke? Nah, declarative sentence is written in the present tense and express a direct statement. Jadi, kalimat pernyataan itu biasanya kalimat yang digunakan saat ini. Ya, saat ini atau yang sedang terjadi. Ya, present tense. Ya, ingat kita sudah belajar simple present tense, simple past tense ya, kapan menggunakannya diulangin lagi ya itu ya. Nah, untuk deklaratif kalimat pernyataan biasanya dia selalu menceritakan atau menyatakan tentang kejadian yang sedang terjadi ya. Kita lihat types of declarative sentences ya. Ada tipe ya dari kalimat pernyataan itu sendiri. Yang pertama, a simple declarative sentence ya. Simple, yang gampang ya, kalimat pernyataan yang gampang. Consists of subject and predicate. Jadi di dalam kalimatnya itu hanya ada subjek sama predikat. Ya, contoh a simple declarative sentence itu ada he runs, dia berlari. She sings, dia bernyanyi. Fran is sad, Fran sedang bersedih. Ice is cold, ya, es itu dingin. The sky is blue, langit itu biru. Ya, that's very simple. Itu declarative sentence, kalimat pernyataan yang menyatakan fakta, yang menyatakan opini atau pendapat. Ya, yang benar-benar sedang terjadi, ya, atau kebenaran. Oke, yang kedua adalah a compound declarative sentence. Ya, a compound declarative sentence. Perhatikan ya, join two related phrases together. Jadi ada dua frase yang digabungkan menjadi satu. Ya, the phrases are joined by a comma and a conjunction such as and, yet, or but. Ya, jadi ada dua frase, dua kalimat ya yang digabungkan menjadi satu. Kemudian dia menggunakan, nah perhatikan, ada conjunction, ada kata hubung, penghubung ya, seperti tanda koma ya, atau dia menggunakan conjunction and, yet, or but. Ya, dia menggunakan and, yet, or but. Ya, ini salah satu ciri dari declarative sentence. Dia simple, ya, kemudian ada tanda titik di akhir kalimat. Yang kedua, kalau kalimatnya panjang, terdiri dari dua phrases, ya, atau dua kalimat yang digabungkan jadi satu, maka kalimat ini akan menggunakan yang namanya tanda koma, ya, terus ada kata penghubung and, yet, or but. Ya, contohnya di bawah ini, he want to play football. Dia mau bermain sepak bola. But, lihat ada koma, terus ada kata conjunction. But, tetapi, she want to play basketball. Tetapi, dia perempuan itu mau main basket. Dia laki-laki maunya bermain sepak bola, tetapi dia perempuan, ya, mau bermain basketball. Ya, perhatikan ada tanda koma, ada conjunction. Itu ciri dari declarative sentence ya. Yang kedua, Mary loves the beach. Ya, Mary sangat suka dengan pantai. Yet she hate a sun. Tetapi ya, she hate a sun. Dia tidak suka dengan pasir. Titik. Ya, jangan lupa ya, ada tanda koma, ada kata conjunction, but, yet, and, ada tanda titik. Ya, yang ketiga, she play the piano. Dia bermain piano, koma, and he sings along. Kemudian dia bernyanyi. Ya, sambil bernyanyi. Dia bermain piano dan dia juga bernyanyi.
Ya, jadi perhatikan ada dua tipe dari declarative sentence, yang simple sama yang compound. Ya, compound itu artinya dua kalimat yang digabungkan menjadi satu menggunakan tanda koma dan conjunction. Ya, kata penghubung and, yet sama but. Ya, ingat itu ciri dari declarative sentence. Oke. Yang kedua adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. An interrogative sentence asks a direct question and is punctuated at the end with a question mark. Ya, jadi interrogatif itu kalimat tanya, ya, kalimat yang mengutarakan atau menyatakan pertanyaan. Tujuannya untuk mendapat jawaban. Ya, jangan lupa karena ini interrogative sentence, kalimat pertanyaan harus selalu menggunakan tanda tanya di belakang kalimat. Ya, supaya tahu kalau itu kalimat tanya. Ya, jadi interrogative sentence itu adalah kalimat yang menyatakan pertanyaan dengan tujuan mendapatkan jawaban. Ya, there are two types of interrogative sentence. Ya, declarative sentence tadi ada dua juga types-nya. Interrogative sentence itu ada dua juga, yaitu those which expect the answer yes or no, yaitu kalimat pertanyaan yang akan mengharapkan jawaban yes or no, ya atau tidak. Dan ada those which begin with the question words, atau kalimat yang dimulai dengan kata tanya seperti what, where, which, who, whom, when, why, whose, or how. Ya, you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whom, who sama whom, that's similar, ya. Whose, ya, this is similar. Actually, ada 7, ya, yang kalian perlu ingat untuk kata tanya buat membuat pertanyaan. Jadi ingat, ada dua tipe dari kalimat tanya. Yang pertama adalah kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Yang kedua adalah kalimat yang menggunakan kata tanya seperti what, where, which, who, whom, when, why, whose, and how, or how. Sekarang kita lihat. Nah, kalimat tanya yang kita pakai menggunakan kata who apabila ask about a person. Kalau bertanya tentang seseorang, ya. Kalau bertanya tentang people, a person, a people, ya. Kalau dia bertanya tentang orang harus menggunakan kata who, jangan pakai what, ya. Who, ya. Who is the woman? Siapa wanita itu? Who is that man? Siapa lelaki itu? Who is that boy? Who is that girl? Ya, who is your dad? Who is your mom? Ya, kalau bertanya tentang orang menggunakan kata who. Yang kedua, where. Where itu digunakan apabila asking in or at what place or positions. Ya, digunakan untuk bertanya keberadaan. Where are you? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where are my boots? Di mana sepatu boot saya? Where are you going? Kemana kamu pergi? Ya, jadi kalimat yang menanyakan tempat, ya, atau posisi, ya, itu menggunakan where. Ya, kemudian when that's asking about time, occasions, or moments. Ya, when itu kapan? Ya, dia menyatakan waktu. Ya, dalam acara apa? Ya, when can I see you? Kapan saya bisa melihat kamu, ketemu kamu? When did you last
see him. Kapan kamu terakhir bertemu dengan dia, ketemu dengannya? When you going to watch the movie? Kapan kamu mau nonton film? Ya. When you make the yummy cake? Kapan kamu membuat kue yang enak? Ya, cake yang enak. Ya. Kapan? When? Ya, who? Siapa? Where? Ya, di mana? When? Kapan? Ya, itu adalah kata tanya. And then why? Mengapa? Asking for a reason, explanation or explanation. Jadi bertanya tentang alasan, ya, atau sesuatu yang butuh penjelasan. Ya, why were you late? Kenapa kamu terlambat? Why was he late? Kenapa dia terlambat? Why you crying? Why you standing? Why you noisy? Ya, kenapa? Mengapa? Ya, itu bertanya tentang sebuah alasan yang memerlukan penjelasan. Ya, why? And then what? Ya, what? Apa? Asking for a specific thing or object. Bertanya tentang sesuatu yang spesifik, tentang sesuatu objek atau sesuatu yang lebih spesifik, lebih detail. Ya, what's the matter? Maaf, apa masalahnya? What time is it? Jam berapa sekarang? Ya. Why is that? Ya, why is that? Apa itu? What kind of book? Buku tentang apa? Nah, itu kan mempertanyakan sesuatu yang lebih detail, ya, menggunakan what, ya. What? Apa? And then how? Bagaimana? Ya, asking for a way, manner or form. Ya, jadi bertanya, ya. How does it work? Bagaimana cara kerjanya? How do you go to school? Bagaimana kamu pergi sekolah? How? Bagaimana? Ya, mempertanyakan tentang sesuatu, ya. Bertanya di dalam tentang manners, kehidupan sehari-hari, tentang sikap, ya, atau bentuknya. How? Ya. Bagaimana? Oke. Which asking about choice, ya, which, yang mana, ya, itu pertanyaan yang kita pakai apabila kita membuat sebuah pilihan. Okay? Which is better, exercise, swimming or tennis? Mana yang lebih baik? Ya, berlatih berenang atau bermain tenis. Ya, which of the applicants has got the job? Ya, yang mana yang paling bagus untuk mendapatkan pekerjaan? Ya, which one do you like? Yang mana yang kamu suka? Is that red or blue? Merah atau biru? Which one is your favorite fruit? Yang mana? Ya, dia menanyakan tentang pilihan. Ya, which one? Yang mana? Oke, next is how many? Ya, berapa banyak? Asking about quantity, bertanya tentang sebuah jumlah. Use with countable nouns, digunakan untuk kata benda, orang, sesuatu, animals, idea yang bisa dihitung. Ya, how many people were there? Ya, berapa orang yang ada di tempat itu? How many students in grade 7? Berapa murid, jumlah murid di kelas 7? How many teachers are there? Berapa jumlah guru di tempat itu? Ya, jadi menanyakan jumlah, biasanya menggunakan how many. How often? Ya, how often? Seberapa sering? Ya, how often? Jangan how often, no. That's how often. Ya, silent T. Ya, itu T-nya nggak ada bunyinya. How often?
Ya, asking about frequency, seberapa sering? How often do you go swimming? Practice misalnya. Seberapa sering kamu berenang? How often do you go for picnic? Ya. How often do you go for holiday? Seberapa sering kamu pergi berlibur? Ya, itu menanyakan frekuensi, itu seberapa banyak. Ya, jadi ingat kalau kata tanya dia ada menggunakan who, where, when, why, what, how, which, how many, how often. Okay? Now imperative sentence. Ya, kita lihat imperative sentence is a type of sentence that give instruction or advice and expresses a command, an order, a direction, or a request. An imperative sentence may end with exclamation mark or a period. Jadi, imperative sentence itu kalimat yang menyampaikan perintah atau permintaan, ya. Instruction or advice, perintah atau permintaan, ya. Tujuannya meminta orang lain melakukan sesuatu yang dirasa penting atau yang sedang dibutuhkan, ya. An express a command, ya, perintah sesuatu yang arahan, ya, atau request, permintaan. Ya, kemudian imperative sentence itu diakhiri dengan tanda seru, exclamation mark, ya, tanda seru, or a period. Jadi ciri imperative sentence, ya, itu menggunakan, dia merupakan kalimat perintah atau permintaan yang diakhiri dengan exclamation, tanda seru atau period, ya. Kita lihat types of imperative sentence, ya. Nah, ada macam dari imperative sentences. Yang pertama request, ya. Request, permintaan, pack enough clothing for the cruise. Ya, tolong siapin baju untuk bepergian. Kemudian imperative sentence tentang invitation, ya, undangan. Come over at 8. Dia mengundang, request, permintaan, invitation itu undangan, kemudian command, perintah, sit down, silakan duduk. Or instruction, memberi arahan, turn left at the intersection. Ya, kamu berputar pada perempatan nanti. Ya. Jadi jadi types of imperative sentence itu ada request, permintaan, ada undangan, ada perintah, dan ada instruksi. Ya, instruksi, arahan. Nah, di dalam imperative sentence itu ada yang dikatakan negative sentences. Ya, do not talk to me like that. Jangan berbicara kepada saya seperti itu. Do not make that sound. Jangan membuat suara itu. Do not walk fastly. Jangan berjalan terlalu cepat. Do not. Negative sentence with imperative itu menggunakan kata do not. Positive question with imperative, shall we go? Apakah kita harus berangkat? Shall we go to the cinema? Apakah kita harus pergi ke sinema? Shall we sleep? Apakah kita harus tidur? Ya, itu positif dengan question. Ya, kalimat pertanyaan positif dalam bentuk pernyataan. Ya. Kemudian yang negative question, kalimat pertanyaan negatif untuk imperatif. Shall we not come in? Ada not-nya ya. Shall we not go out? Apakah kita tidak perlu masuk? Apakah kita jangan keluar? Shall we not go to the cinema? Apakah kita tidak perlu pergi ke sinema? Ya, ini types of imperative sentence. Jadi diperhatikan, dia bisa menggunakan tanda seru, dia bisa menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian bentuk dari imperative sentence itu ada request, ya, permintaan, ada undangan, invitation, ada perintah, command, ada instruction, memberi arahan, ya. Next is
exclamatory sentence. Yang terakhir adalah exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Is a sentence that express a strong emotion and ends with exclamation. Ya, jadi exclamatory itu kalimat yang menjelaskan dan mengekspresikan antusias. Ya, jadi express a strong emotion, lalu sangat antusias dan biasanya diakhiri dengan exclamation mark, ya, tanda seru. Nah, itu cirinya. Ekspresi emosi yang sangat kuat, ya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Itu ciri dari exclamatory sentence. Ya, an exclamatory sentence is a sentence that express strong feeling by making an exclamations. Ya, jadi heboh, ya, kayak seperti orang berteriak, memanggil, ya, luapan emosi yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi dia menggunakan tanda seru di akhir kalimatnya. Nah, kita lihat example. I'm free, ya. Saya bebas. This express of joy, ya. I treasure you, ya. Oh, I treasure you. Itu ungkapan dari kasih, ya. Oh, akhirnya I treasure you itu menemukan, ya, kamu tuh sesuatu yang berharga, ya. Jadi express of love, ya, ekspresi dari kasih. She actually wants expresses surprise, rasa terkejut, ya, apa gitu, dia menang, what, she actually wants, ya, dia menang. And then you are late again, expresses anger, ekspresi emosi marah, ya, kemarahan, ya. You are late again, lihat semua diakhiri tanda seru, ya. So another example, I did it, ya, yeah, I did it, aku bisa. What a fool I was, ya, betapa bodohnya saya. Mungkin kamu melakukan sebuah kesalahan. What a beautiful country, gitu ya. Ini negaranya cantik banget. Oh my God, gitu ya. Ya ampun, oh Tuhan, gitu ya. Itu adalah ekspresi of emotion yang very strong, ya. Nah, jadi ingat ciri dari imperative sentence, dia luapan emosi yang sangat antusias diakhiri selalu dengan tanda seru. So, this our homework. PR kita minggu ini adalah gampang banget, cuman ada 6. Ya, 6 tulis di buku PR-nya. Jadi misal Tom played tag with Jim. Ya, tulis kalimatnya. Tom played tag with Jim. Lalu jawaban kalian apa? Itu interrogative sentence, imperative sentence, declarative sentence, atau exclamatory sentence. Ya, pilih A, B, C, D. Misalnya kalian memilih misalnya A. Ya, kalian tulis A. Tom played tag with Jim. Jawabannya, your answer is A, interrogative. Ya, so on. Selanjutnya, are you thirsty? As I am. Perhatikan, kalau lupa itu kalimat apa? Lihat lagi, nonton lagi. Makanya penting sekali kalian membuat catatan ya, supaya nggak bolak-balik nonton pelajarannya. Kalian sambil belajar, sambil membuat catatan. Supaya kalian ingat ya, apa sih declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, dan exclamatory sentences. Apa? Gitu, cirinya apa? Ini sudah jelaskan one by one and very detail, sudah begitu jelas, tinggal kalian memilih. Ya, seperti biasa kumpulkan paling lambat hari Minggu, and please kumpulin semua ya. Okay, we done for today. Thank you for listening to me and have a nice day. Bye-bye.